Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, sekarang kita akan belajar HTML dasar. Nah, kita akan belajar kenapa sih harus HTML, kenapa kita menggunakan HTML. Nah, di sini ada bacaannya nih, mengapa harus HTML untuk pemula. Ada tiga eh, item. Yang pertama ada HTML adalah dasar dari halaman web. Jadi kalau kita mau bikin website, dasarnya adalah HTML. Mau dia pakai JavaScript, mau dia pakai CSS, pokoknya dasarnya adalah HTML. Kalau nggak ada HTML gimana? Ya nggak nggak bisa. Nah, terus yang kedua ada mudah dipelajari karena sintaksnya yang sederhana. Sintaks itu apa? Sintaks itu kayak kode-kode yang akan kita ketik nantinya atau tag-tag yang akan kita ketik nantinya. Yang terakhir ada kompatibilitas universal. Jadi kompatibilitas artinya adalah cocok untuk semua atau universal, cocok untuk semua kalangan atau cocok semua untuk device. Karena dia didukung oleh semua browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox dan lain-lain seperti Opera. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar HTML. Nah, sebenarnya HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Meskipun disebut language atau bahasa, tapi dia bukan sebuah bahasa pemrograman. Meskipun digunakan untuk bikin website. Kenapa? Karena HTML hanya menggunakan tag untuk menandai elemen. Sesok bahasa bisa dibilang sebuah bahasa pemrograman jika terdapat logika yang dimainkan seperti if dan lain-lain. Karena HTML nggak menggunakan itu, jadi nggak bisa dibilang sebagai bahasa pemrograman. Oke, kita lihat yang sebelah kanan ada struktur dasarnya. Ada doctype HTML, ada HTML, ada head, ada body, dan tag penutupnya juga. Ini kita liatin dulu satu-satu, nanti di tag di slide selanjutnya baru saya jelaskan. Oke, sudah? Next ya. Nah, di sini ada tag dasar HTML atau kita bisa bilang dia adalah fundamentalnya atau basicnya yang harus kita pelajari paling awal sebelum kita mengenal tag-tag lainnya. Pertama ada doctype HTML. Ini digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen yang kita pakai adalah HTML versi 5. Nah, yang kedua ada tag HTML. Ini adalah elemen root. Maksudnya apa elemen root? Elemen yang paling utama dari dokumen HTML karena dia berfungsi agar si browsernya tahu kalau kita pakai tag HTML. Yang ketiga, ada tag head atau tag kepala. Isinya apa aja? Isinya adalah metadata seperti judul, link, CSS, dan lainnya. Contoh ada yang title ini nih. Ini adalah judul untuk di dalam tag head. Kalau link CSS gimana? Nanti kita pelajari kalau kita udah belajar CSS eksternal. Nah, title ini apa? Menentukan judul halaman ditampilkan di tab browser. Tab browser yang mana, Pak? Nih, yang ini nih. Yang atas ini nih. Di sini di atas. Contoh, kita buka apa? Canva. Canva di atasnya adalah canva.com. Oh, sorry, tadi masih loading. Nah, nih. Nah, beranda atau Canva. Salah. Oke. Ada di sini adalah terakhir tag fundamentalnya ada body. Nah, jadi kalau kita mau tulis konten apapun itu seperti gambar dan macam-macamnya, kita akan isi dia di dalam tag body karena semua kontennya ada di sini. Nah, jangan lupa nih, penutup tag HTML ditandai garing atau garis miring pada tagnya. Contohnya kayak tag head, ada tag head lagi, tapi ada ada satu perbedaan. Yang ini sama ini. Coba di mana? Salah.
ada garis miringnya nih. Kapan kita pakainya? Kalau sudah selesai. Contoh, kita bikin dulu filenya, oke? Index.html. Contoh kita tadi apa? Doctype ya. Sorry, doctype. Biasanya tadi ada HTML. Kalau kita tulis HTML kayak gini, langsung ada kurung sikunya, langsung dibikinin dua sama si Visual Studio Code-nya. Karena apa? Karena di mana ada tag pembuka, di situ ada tag penutup. Tapi ingat, nggak semua ada tag penutupnya. Contohnya nih, saya kasih lihat contoh satu. Ada tag IMG. IMG ini nggak ada tag penutupnya. Jadi cuman IMG. Dah, gini aja. Tapi nanti kita pelajarin. Pokoknya sekarang intinya kalian harus tahu dulu kalau tag pembuka harus ada tag penutupnya yang dibedakan dengan garis miring. Setelah HTML tadi apa? Ada head plus head. Sama kan ada tag penutupnya. Untuk menaruh title, kan tadi dia dikasih tahu nih, head ini berisi metadata seperti judul, link CSS dan lainnya. Sedangkan si title ini adalah menentukan judul halaman. Dia ditampilkan di tab browser. Jadi kita harus naruh si title-nya di antara tag head atau di dalamnya. Contohnya ini websiteku. Kayak gitu. Kita save coba ya, kita cek ya. Kita tes untuk cek. Dia ada di sebelah atas untuk judulnya. Ini websiteku. Oke, lanjut lagi untuk tag terakhir apa? Tag body. Nah, di sini ada isinya nih. Contoh kita mau tulis apa? Kayak paragraf gitu ya. Ini contoh. Nanti kita pelajari apa itu paragraf ya. Nah, dia adanya di kontennya atau di dalamnya. Ini contoh. Sedangkan yang ini ada di atasnya. Di sini. Oke. Lanjut lagi ke PPT. Setelah kamu tahu ada tag-tag dasar fundamentalnya 5 ini, selanjutnya yang harus kamu tahu adalah tag HTML untuk membuat judul. Loh, kok tadi kan kita udah bikin judul, Pak? Ini menentukan judul halaman. Beda. Yang tadi itu judul halamannya atau di atas ini. Sedangkan kita akan bikin judul untuk di tag body-nya atau di isi kontennya. Gunakan tag heading H1 hingga H6 untuk membuat judul dengan berbagai ukuran. Di sini diketahui adalah H1 yang terbesar, sedangkan H6 adalah yang terkecil. Oke, coba kita contohkan dulu ya. Kita bikin apa di sini? Kita hapus H1. Ini tag H1. Oke, benar dia besar nih. Coba kita tulis tag H2 ya. Ini tag H2. Oke, makin kecil. Coba H3. Ini tag H3. Oh, makin kecil bener. Lama-lama makin kecil. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan untuk keperluan kalian. Jadi, gak harus ada semua. Tergantung kebutuhan kalian. Ini tag H6. Coba cek. Oke, paling besar, sedang, mengecil, paling kecil. Ada lagi nih tag untuk HR. Apa itu HR? Sesuai judulnya, membuat garis horizontal HR untuk pemisah konten. Coba kita tes. Maksudnya gimana tuh? Coba di antara ini kita kasih garis HR. Oh, garis seperti ini rupanya. Jadi dia ada garis untuk memisahkan konten menggunakan HR. Oke, kalau ini udah selesai, kita pindah ke teks selanjutnya. Nah, setelah ada judul kan tadi H1 sampai H6. Kita akan bikin yang namanya paragraf. Ada judul, ada paragraf.
Tag yang pertama adalah tag dasarnya dulu, kita tahu tag P. Ini untuk membuat paragraf baru, contoh yang tadi tuh. Coba kita contohin, sorry. Di paling bawah sini kita kasih garis dulu deh. Tadi kayak gimana? P. Ini adalah contoh paragraf pertama. Save, kita cek hasilnya. Nah, ini adalah contoh paragraf pertama. Oke. Setelah itu ada BR, membuat baris baru tanpa memulai paragraf baru. Maksudnya gimana? Jadi akan membuat baris baru. Baris itu apa? Baris itu seperti kita ngelengkapin satu baris, karena dia mau bikin baris baru. Coba kita tes ya. Ini kita tulis dulu. Ini adalah contoh paragraf kedua. Nah, kita mau bikin paragraf ketiga. Paragraf ketiga di sini. Tetapi di bawah paragraf kedua kita kasih yang namanya break atau BR. Membuat baris baru. Kita tes. Save. Ini adalah contoh paragraf pertama. Ini adalah contoh paragraf kedua. Nah, ini adalah BR atau break. Jadi dia akan ngelengkapin satu baris agar si paragraf ketiganya itu ada di sebelah sini. Selanjutnya ada tag paragraf atau tag pre. Ini jarang digunakan, tapi nggak apa-apa, kita biar tahu aja nih. Ini fungsinya untuk menampilkan teks dengan format yang sama seperti di dalam kode sumber. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita tulis ngacak di sini, nih, misalnya ini adalah makanan. Contoh gini. Ya, dia akan seperti ini. Ini adalah makananku. Nggak memanjang ke kanan. Sedangkan kalau kita tulis di sini pakai tag P. Coba ya, kita pakai. Ini adalah makananku. Kita lihat perbedaannya ya. Sama-sama paragraf, tapi bedanya di mana? Oh, nggak bisa. Oke, kita matikan dulu pretiernya. Lalu, oh, nggak bisa otomatis dia. Berarti emang dari sananya nggak boleh kayak begitu. Karena nggak bakal bisa juga. Oke. Nah, bagi kalian yang masih bingung cara untuk melihat codingannya, kan kita udah ngoding di sini. Tapi cara bukanya gimana? Karena kita udah punya folder. Biasanya kita taruh di sini nih. Kalau kamu pasti nama kamu sama kelas kamu. Kalau saya ada di sini. Nah, udah nemu filenya. Kita klik kanan boleh, atau klik 2 kali juga boleh. Lebih enak sih klik kanan. Klik kanan terus open with browser yang sering kalian pakai. Misalnya Google Chrome. Nah, ini yang tadi. Udah bisa kita lihat. Atau ada cara yang simple. Kita pakai extension yang namanya live server.